Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, sadaqallahul azim. Wa qala aidan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, sadaqallahul azim. Senang rasanya setiap hari saya bisa bersilaturahim lewat medsos YouTube, menemani bangun tidur Ikhwanul Muslimin Muslimat di mana saja Anda berada. Kami tayangkan dari Rahmatul Ummah Channel berupa tausiah keagamaan yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sumber dasarnya diambil bahasannya yaitu dari kajian kitab salafiyah atau kitab kuning yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Sahabat channel Rahmatul Ummah, tausiah kali ini saya akan membahas tentang dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui sebagai Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah yang sedikit pun ajarannya tidak melenceng dari ajaran kitab suci Al-Quran, dari hadis Nabi, dan memakai ijma kias para alim ulama, itulah Ahlus Sunnah wa Jamaah. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW, wajib bagi kita sekalian iman terhadap neraka, dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, ketika Allah memerintahkan kebaikan kepada kita dan akan diganjar dengan surga, surganya Allah dan nerakanya Allah sudah diciptakan dari sekarang. Dan perlu kita ketahui juga bahwa api neraka itu jauh lebih panas dibanding dengan api dunia. Api dunia itu hanya 1 kali lipat. Api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dimasukkan ke neraka jahanam. Sahabat channel Rahmatul Ummah, ada salah satu riwayat yang mengisahkan tentang betapa dahsyatnya panasnya api neraka. Perlu kita ketahui bahwa di neraka itu tidak ada tempat yang terang walaupun tempat api, karena terangnya di neraka telah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke waktu siang. Karena terangnya neraka sudah dipindahkan oleh Allah ke waktu siang, maka di neraka tidak ada lagi tempat yang terang benderang. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kegelapan yang ada di surga, sehingga kegelapan di surga dipindahkan ke waktu malam, sehingga di surga itu tidak ada tempat yang gelap karena sudah dipindahkan ke gelapnya malam. Mengapa di neraka walaupun tempat api tapi tempatnya gelap gulita? Ini ada salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Ismail Al-Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Waruya anna Jibril ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghayyirul laun. Suatu ketika malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan berubah wajah. Wajahnya ada kesan, ada rasa ketakutan yang sangat besar. Itu sekelas malaikat Jibril. Fasalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam antaghayyuri launihi.
Rasul yang menerima kedatangan malaikat Jibril sangat aneh. Mengapa kedatangan Jibril biasanya mukanya ceria, tapi pada saat itu Jibril berubah wajahnya tidak begitu ceria. Maka ditanyakanlah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, tidak seperti biasanya kedatanganmu dengan ceria, tapi saat ini kedatanganmu membuat aku bertanya, mengapa wajahmu bisa berubah demikian? Seakan-akan ada rasa takut di wajahmu. Maka malaikat Jibril menjawab pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama khalaqallahu jahannam au qada alaiha alfa sanatin hatta marrat summa au qada alaiha alfa sanatin hatta sfarrat summa au qada alaiha alfa sanatin hatta swadat. Wahai Muhammad, ketahuilah mengapa kedatanganku dengan keadaan muka yang berubah dan ada rasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka jahanam 1000 tahun dinyalakan sehingga berubah warna menjadi warna merah. Dinyalakan lagi 1000 tahun dari warna merah sehingga berubah warna menjadi warna kuning. 1000 tahun lagi dinyalakan sehingga dari warna kuning menjadi warna hitam. Dari merah ke kuning, dari kuning menjadi hitam. Sehingga tidak aneh di neraka itu tempat gelap karena apinya tidak menimbulkan terang benderang karena sudah dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Rasul bertanya kembali, apa alasannya mukamu itu tidak ceria seperti kedatangan engkau sebelumnya, wahai Jibril? Maka sabda malaikat Jibril alaihi salam ini yang membuat wajahku berubah. Walladzi ba'asaka bil haq nabiyan lau anna jamrotan minha waqa'at lah tarakot ahla dunia. Wahai Muhammad, demi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutusmu dengan hak menjadi seorang nabi, seandainya ada segenggam arang dilemparkan dari neraka ke dunia, maka arang tersebut walaupun besarnya sebesar biji kurma, dengan dahsyatnya arang tersebut akan bisa menghancurkan bumi, akan bisa menghancurkan langit. Itu sebesar biji kurma. Itulah dahsyat-dahsyatnya panasnya api neraka. Juga yang kedua, sabda malaikat Jibril, mengapa wajahku menjadi berubah ada rasa ketakutan? Karena aku telah menyaksikan sendiri, lau anna sauban min aswabiha uliko bainas sama iwal ar lama tu min nitni ro'ihatihi. Wahai Muhammad, seandainya ada salah satu pakaian yang telah dibakar di neraka lalu diangkat dan dijemur di dunia, maka panas-panasnya baju yang telah dibakar oleh api neraka dilemparkan ke dunia dan digantungkan antara bumi dan langit, maka seluruh manusia akan meninggal dunia, akan musnah, akan mati semuanya karena tidak kuat mencium bau daripada baju tersebut yang bersumber dari api neraka. Sehingga bau-bau yang dicium oleh ahli neraka di neraka, baunya itu belum pernah dicium di dunia. Seperti nikmat Allah diberikan kepada ahli surga, ketika ahli surga mendapatkan penglihatan yang indah, maka penglihatan yang indah tersebut belum pernah dilihatnya di dunia. Apabila ahli surga mendapatkan makanan yang paling enak, maka makanan yang paling enak tersebut belum pernah dicicipinya waktu di dunia. Begitupun
Apabila di surga, ahli surga mendengar suara-suara yang merdu, maka suara merdu tersebut belum pernah didengar di dunia. Begitupun ahli neraka, panasnya api neraka belum pernah sepanas yang dialami di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah kita sama-sama bekerja keras terus, bersemangat terus untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jangan tunda-tunda kebaikan yang sekiranya bisa kita lakukan pada hari ini. Karena kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hidup sampai hari esok. Untuk itu, silakan laksanakan, perbaiki perbuatan-perbuatan kita yang dulu banyak dosa-dosanya, maka segeralah tutup dosa-dosa tersebut dengan bertobat akan dosa-dosa kita agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak tobat dari dosa-dosanya, maka siksa neraka akan menanti kita. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Penutup kata, marilah kita lebih bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, karena dalam kebaikan mengandung dan terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuah tentang ampunan dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.